Hai, salam mama saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan, Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Kitab Injil Matius ayat 28 pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh dibangunkan di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sampai detik ini kami akan membaca, merenungkan, mendengarkan, serta menikmati apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Biar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu menjadikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dan anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh untuk mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Saya berharap di dalam Tuhan Bapak, Mama semua masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan syukur, masih dalam keadaan penuh sukacita. Hari ini kita diajak untuk belajar dari kitab Injil Matius yang membicarakan tentang kepercayaan dan ketaatan para murid Yesus Kristus. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu terjadi satu kecanggungan. Kenapa saya bilang kecanggungan? Karena dari 11 murid itu terdapat beberapa orang yang ragu-ragu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ketika dicari tahu orang-orang yang digambarkan dalam ayatnya yang ke-17 ini, orang-orang yang digambarkan Matius adalah para murid-murid Yesus Kristus. Penjelasan ini menuntut kita untuk lebih banyak membaca tentang firman Tuhan, tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa? Penjelasan di ayat 17 ini sebenarnya cukup rumit untuk kita mengerti. Karena yang kita ketahui adalah orang-orang yang harusnya percaya adalah orang-orang yang benar-benar dekat kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang harusnya yang benar-benar tahu tentang Yesus Kristus adalah para murid-muridnya. Tetapi Matius menggambarkan secara jujur bahwa
Di antara mereka 11 murid itu terdapat orang-orang yang benar-benar ragu-ragu akan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, gambaran ini menjadi jelas jika kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-3. Di situ dikatakan bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini satu bukti nyata bahwa kepercayaan kita menuntut ketaatan kita. Kepercayaan kita menggambarkan ketaatan kita. Kepercayaan kita menggambarkan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya, berarti kita mampu menaati apa yang diperintahkan. Tetapi kalau kita hanya mau menaati, tapi tidak percaya, berarti apa yang kau kerjakan itu menjadi satu bukti keraguan-raguan, menjadi satu bukti pekerjaan yang menjadi tidak tulus, ikhlas untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita tidak percaya, karena kita tidak tahu bahwa Yesus Kristus telah bangkit, karena kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu bahwa kebangkitan itu betul-betul nyata, betul-betul hidup di dalam kita punya diri, betul-betul menjadikan kita memperoleh kehidupan yang baru. Jadi kita hanya sekedar mendengar cerita tentang kebangkitan Kristus, kita hanya sekedar mengetahui bahwa melalui penderitaan itu Yesus Kristus bangkit. Lalu dengan cerita-cerita lainnya atau dongeng-dongeng yang dianggap sebagai pengantar tidur lainnya. Sebenarnya, mama yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus meminta para murid pergi ke bukit dan menunjukkan satu bukti nyata bahwa ia telah bangkit adalah menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Itu salah satu bentuk nyata bahwa kebangkitan Kristus itu nyata adanya. Dan harusnya kita yang benar-benar taat, benar-benar membangun hubungan yang intim dengan Kristus, menumbuhkan satu rasa percaya yang mengikat hubungan kita punya diri dengan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini? Hubungan dengan kita saat ini adalah kita yang percaya akan kebangkitan Kristus itu seharusnya kita melakukan apa yang kita percayai. Jadi bukan habis soal tentang percaya atau habis tentang taat saja lalu tidak percaya, atau percaya tapi tidak taat, tetapi ada sinkron, seimbang. Kalau percaya berarti taat, kalau taat berarti harusnya percaya. Harus seimbang. Percuma kalau ketong percaya tapi tidak taat. Hubungan dalam satu rumah tangga pun seperti itu. Kalau ketong percaya ketong pun suami, seharusnya ketong taat kepada dia. Kalau ketong percaya ketong orang tua, harusnya ketong taat kepada ketong orang tua. Kalau ketong percaya ketong anak-anak, harusnya ketong benar-benar menaruh kepercayaan penuh dan yakin bahwa apa yang dia buat harus ketong telusuri baik-baik, ketong harus perhatikan baik-baik. Bukan berarti karena ketong orang tua, ketong menjadi otoriter, menjadi mengesampingkan pemikiran anak-anak, mengesampingkan keinginan anak-anak, mengesampingkan yang sebenarnya menjadi kebutuhan anak-anak yang tidak dapat ketong selami baik-baik. Begitu pula dengan hubungan suami istri, hubungan intim suami istri. Kalau ketong percaya, harusnya ketong taat dalam hubungan cinta kasih itu.
percuma kalau kotong taat, tapi kotong tidak mempercayai. Hubungan itu menjadi sia-sia kalau kotong tidak percaya. Jadi kotong hanya sekedar taat hanya untuk memenuhi rasa egois hubungan manusia itu sendiri, hubungan sosial itu sendiri. Bukan benar-benar membangun hubungan yang intim antara satu keluarga, antara hubungan anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri, istri kepada suami, orang tua kepada rekan kerja, kepada rekan sepelayanan. Hubungan itu harusnya menumbuhkan keseimbangan rasa percaya dan rasa taat. Jadi akan menjadi sia-sia kalau kita hanya melakukan sesuatu satu saja, atau hanya melakukan percaya saja, tidak melakukan ketaatan, atau melakukan ketaatan tapi tidak percaya. Bagaimana kita dikatakan bisa taat kalau kita tidak percaya? Bagaimana kita bisa katakan taat kalau kita tidak tahu siapa yang memerintah, kepada siapa kotong taat, kepada siapa kotong percaya? Bagaimana kotong dikatakan percaya tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya? Itu yang sebenarnya dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Sebelum kejadian Yesus menampakkan dirinya di Bukit Galilea, ternyata ada berbagai kejadian di mana para imam-imam kepala mengambil satu keputusan untuk membagikan berita-berita yang bisa dikatakan berita-berita sekarang ini adalah berita-berita hoax tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka memberitakan bahwa para murid mencuri mayat Yesus Kristus dan kebangkitan itu menjadi sesuatu yang tidak nyata. Hal ini dipertegas di pembacaan kita bahwa Yesus memerintahkan para murid-murid bukan hanya 11 murid pada masa itu, tetapi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita siap untuk memberitakan Injil ini, kita siap untuk memberitakan bahwa kebangkitan Kristus itu membuat kita memperoleh hidup yang baru, membuat kita hidup yang baru, membuat kita menjadi berkat yang baru dimanapun kita berada. Jadi bukan lagi kita hanya sekedar diberkati terus menerus, tetapi mulai detik ini kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadilah murid yang tidak ragu-ragu akan kebangkitan Kristus itu, percaya dan taat bahwa Kristus yang telah mati itu telah bangkit di hari yang ketiga untuk memberikan kita kehidupan yang baru. Selamat menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk menutup firman Tuhan kita pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin apa yang kami baca, apa yang kami dengar melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikanlah kami murid-murid yang hidup dan percaya serta taat akan apa yang menjadi perintah dari firman-Mu. Bapa dalam surga, kami juga saat ini mendoakan kehidupan pribadi lepas pribadi kami, pergumulan kami, suami kami, anak-anak kami, istri kami, orang tua kami, pekerjaan, pelayanan kami, pendidikan anak-anak kami, pendidikan kami, usaha kami Tuhan. Setiap kami yang sementara mencari pekerjaan, orang tua kami yang jauh daripada kami, sakit penyakit kami, duka cita kami, syukur kami, sukacita kami Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami dengan berkat dan kesehatan. Selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan semuanya itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Dan anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin.
Shalom Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.